Nama saya Dia. Saya anak sulung dari keluarga kecil yang tinggal di ujung timur Jakarta. Ayah saya, Bayu, bekerja sebagai petugas dinas perhubungan, dan ibu saya, Ratih, seorang ibu rumah tangga yang tak pernah absen menyiapkan sarapan hangat setiap pagi. Adik saya, Tio, masih kelas 3 SMP. Hidup kami biasa saja. Tidak mewah, tidak juga kekurangan. Tapi sejak 3 minggu lalu, semuanya berubah. Awalnya hanya suara ketukan kecil di jendela kamar. Tiap pukul 2 pagi. Ketika saya buka, tak ada siapapun. Bahkan jejak kaki pun tak tertinggal. Lalu Tio mengeluh melihat bayangan hitam di pojokan rumah. Kami pikir itu hanya hayalan bocah. Sampai suatu malam ibu mendadak pingsan di dapur setelah melihat sesosok perempuan tua yang tersenyum tanpa gigi, berdiri diam di depan kulkas. Sejak itu, ketenangan rumah kami menghilang. Ayah jadi mudah marah, Tio sering menangis saat tidur, dan ibu mulai sering duduk bengong sambil membakar kemenyan entah dari mana dia dapat. Saya mencoba mencari jawaban, bertanya pada sahabat saya, Nina dan Galih. Galih bilang, mungkin kamu harus mulai tanya sama tetangga. Kadang, teror kayak gini datang bukan tanpa alasan. Saya mendatangi Adi, tetangga sebelah kanan rumah kami. Dia hanya tersenyum gugup saat saya tanya soal gangguan aneh. Namun Reza, tetangga kiri kami, dengan suara berbisik berkata, dulu, rumah kalian itu milik keluarga Pak Harto. 3 orang meninggal dalam semalam. Katanya karena serangan jantung, tapi warga bilang itu balasan. Balasan apa? Tanya saya. Dia menatap saya dalam. Balasan dari orang yang mereka zalimi. Dukun itu belum mati. Saya tertawa. Saya ingin percaya itu hanya gosip. Tapi malam itu, Tony, pacar saya, menemukan seekor burung gagak mati di kap mobil saya, dengan segumpal rambut panjang terikat di kakinya. Aku mencoba kuat, tapi hati kecilku tahu, kami sedang diawasi. Sejak kejadian burung gagak itu, Tony semakin sering datang ke rumah. Ia bukan hanya pacar. Dia pelindungku dalam diam. Ia percaya ada yang tak beres. Bahkan sebelum aku yakin dengan kata, santet. Sore itu, ia datang membawa sesuatu. Sebuah kantong plastik hitam. Ini dari temanku yang kerja di bagian medik forensik. Katanya pelan. Ia menunjukkan hasil lab sederhana dari rambut yang ditemukan di kaki burung. Rambut manusia. Dia, perempuan dan sudah bercampur dengan darah hewan. Aku menatap Tony dengan lemas. Di ruang tamu, ibu sedang merapalkan doa yang tak kukenal, sementara ayah menyimpan paku di bawah bantal tidurnya, agar tak diganggu mimpi buruk lagi. Tio, dia mengurung diri, tak bicara pada siapapun. Dan tiap kali kubuka pintu kamarnya, aku melihat kertas-kertas penuh coretan simbol aneh berserakan di lantai. Aku nggak bisa tidur, Kak, ucapnya suatu malam. Dia duduk di pojok kamar, dia bisikin nama kita satu-satu. Aku peluk Tio erat. Tapi aku tahu, pelukanku takkan cukup menghentikan rasa takutnya. Karena aku pun mulai dihantui. Setiap mimpi kini berubah jadi kuburan. Kuburan dengan 6 nisan. Nama-nama di sana adalah kami. Pagi itu, ibu mendadak menjerit dari dapur. Kami semua berlari. Di depan pintu kulkas, tergeletak kepala ayam hitam dengan mata terbuka lebar. Lidahnya menjulur, dan mulutnya penuh dengan jarum jahit berkarat. Ayah langsung menelpon ketua RT. Tapi tak ada yang datang. Hanya Reza yang berani berdiri di depan pagar sambil menunduk. Kalian harus pergi. Kalau enggak, satu-satu bakal tumbang. Apa maksudmu? Aku cuma mau bilang ini. Ia menatapku dalam-dalam, seolah sangat ketakutan. Pak Harto dulu juga keras kepala. Sampai anaknya mati muntah darah di kamar mandi. Diam. Tak ada suara. Hanya suara detak jantungku sendiri. Malam itu Tony mengajakku ke sebuah tempat. Jauh dari kota. Rumah tua di pinggiran Bogor. Di sana, tinggal seseorang yang dia sebut Bu Indri. Perempuan parubaya yang tahu tentang energi gelap dan gangguan batin. Ketika kami tiba, Bu Indri hanya memandangku sebentar. Lalu mengangguk pelan.
Kamu sudah diikat, nak. Tapi bukan kamu sasarannya. Ini kutukan darah. Mereka mau menghancurkan keluargamu. Semua darahmu. Aku mematung. Kamu anak pertama, kan? Iya. Kalau kamu selamat, maka ini tak akan selesai. Karena mereka akan terus mencari turunannya. Setelah pulang dari rumah Bu Indri, rasanya rumah kami berubah. Udara dingin menggigit meski AC mati. Cahaya lampu lebih redup dari biasanya. Dan malam terasa lebih panjang. Ibu mulai berbicara sendiri. Kadang sambil tertawa kecil. Kadang menatap kosong ke arah langit-langit. Ayah berusaha menenangkan. Tapi ia sendiri mulai batuk darah sejak 2 hari terakhir. Ia menolak ke rumah sakit. Ini cuma masuk angin, katanya. Tapi kami tahu itu bukan hal biasa. Tio, dia seperti bukan Tio lagi. Anak yang dulu cerewet dan lucu itu kini duduk diam di pojok kamar, menggambar sosok perempuan berambut panjang berulang-ulang. Kadang dia bicara dalam bahasa yang tak kami pahami. Kadang ia mencakar-cakar tubuhnya sendiri sambil tertawa. Aku mulai takut pulang ke rumah. Tapi bagaimana bisa aku pergi? Saat orang-orang yang kucintai sedang diambang kehancuran, malam itu Tony datang diam-diam. Ia tak bicara banyak. Hanya menempelkan jimat kecil di atas pintu kamar tidurku. Kalau kamu mimpi apa-apa lagi, bangunin aku. Jangan simpan sendiri. Aku mengangguk. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Karena tepat pukul 2.37 dini hari, terdengar suara langkah kaki berat dari arah dapur. Langkah yang diseret, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki lumpuh. Aku memaksa Tony bangun. Kami mengendap. Perlahan menuju sumber suara. Sampai kami tiba di ruang tengah. Dan melihat ibu berdiri membelakangi kami. Tubuhnya gemetar. Matanya kosong menatap tembok. Dan mulutnya komat kamit. Ada yang datang. Bisik Tony. Ibu. Panggilku pelan. Namun ia tak menjawab. Ia hanya menunjuk keluar jendela. Dan saat aku menoleh. Di luar pagar, berdiri sesosok perempuan tua dengan kulit legam dan rambut putih terurai. Tersenyum sambil menggigit ujung jarinya sendiri hingga berdarah. Ayah muncul tergopoh dari kamar. Ia mencoba menenangkan ibu, namun tiba-tiba ibu memekik, menjatuhkan dirinya sendiri ke lantai sambil menjerit. Kita semua akan mati di hari yang sama. Tubuhnya kejang, mulutnya berbusa, dan dari lubang hidungnya keluar darah segar. Kami panik. Tony langsung menggendong ibu ke mobil. Kami menuju rumah sakit. Tapi di tengah perjalanan, sesuatu lebih mengerikan terjadi. Di jok belakang, sambil kupeluk erat, ibu menggenggam tanganku, lalu berbisik dengan suara lirih. Dia bukan dukun biasa. Dia pemburu darah. Dan detik berikutnya, ibu berhenti bernapas. Ibu dimakamkan keesokan harinya. Hujan turun seolah langit pun ikut berduka. Tapi di antara suara isak dan doa yang dilantunkan, aku tak bisa mengusir satu pertanyaan. Kenapa? Kenapa ibu? Di rumah, semua terasa dingin. Ayah seperti kehilangan nyawa. Ia hanya duduk di depan foto pernikahan mereka, menatap kosong tanpa suara. Tio lebih parah. Ia tak menangis. Ia hanya tertawa lirih sambil menggores-gores tembok kamarnya dengan paku, menulis satu kata yang tak pernah kami ajarkan. Karma. Malam hari setelah pemakaman, Tony datang membawa seorang teman. Namanya Gina, seorang indigo yang pernah membantunya di kasus hilangnya salah satu temannya dulu. Gina memutari rumah kami. Ia tak banyak bicara. Tapi saat memasuki kamar Tio, ia langsung muntah. Ada sesuatu yang sangat tua di sini. Energi kuno, bukan sembarang santet. Ini semacam perjanjian darah. Perjanjian? Tanyaku gemetar. Gina mengangguk. Orang yang mengirim ini tidak hanya ingin membuat kalian menderita. Dia ingin memastikan semua garis keturunanmu musnah. Aku nyaris jatuh. Tony memelukku erat. Tapi Gina belum selesai bicara. Aku lihat sosoknya tadi. Perempuan tua. Tapi ada bayangan lain yang mengintai di belakangnya. Seorang pria. Ia menutup mata.
Wajahnya berubah pucat. Lelaki itu namanya Surya Manggala. Ayah yang duduk di ruang tengah langsung berdiri. Tangannya gemetar hebat. Apa kau bilang? Surya Manggala. Suaranya lirih. Nyaris tak terdengar. Aku menatap ayah. Bingung. Kau kenal dia? Ayah diam. Lama. Lalu ia berkata dengan suara serak penuh rasa bersalah. Surya Manggala adalah dukun yang pernah aku jebloskan ke penjara 20 tahun lalu. Tiba-tiba, seluruh lampu rumah padam. Tio berteriak dari kamar. Kami semua berlari ke arahnya. Dan di tembok yang tadi bersih, sekarang penuh dengan tulisan merah seperti darah. Aku tidak mati. Aku hanya menunggu. Ruang tamu sunyi. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang seperti melambat. Ayah menatap tembok penuh tulisan darah itu dengan tatapan kosong. Ayah, siapa Surya Manggala? Tanyaku, dengan suara serak. Ayah menarik napas berat. Lalu mulai bicara. Suaranya bergetar seperti mengulang mimpi buruk yang lama dipendam. Dia, bukan manusia biasa. Dia, 20 tahun lalu, di desa tempat aku dulu bertugas, ada serangkaian kematian misterius. Anak-anak mati tanpa sebab. Perempuan hamil keguguran massal, dan beberapa orang hilang. Tapi setiap kali diselidiki, tak ada bukti apapun. Sampai kami temukan sebuah rumah kecil di tengah hutan, tempat Surya tinggal. Ayah menunduk. Tangannya mencengkeram lutut dengan keras. Di sana kami menemukan belasan boneka jerami tergantung dengan rambut manusia di dalamnya. Ada botol-botol cairan aneh, jimat, dan satu buku tua dari kulit hewan berisi mantra pemanggil arwah leluhur pembalas dendam. Kami menangkapnya. Tapi sebelum digiring, dia hanya berkata satu kalimat. Kalian boleh hukum aku hari ini, tapi aku akan memutus semua keturunan kalian. Sampai habis. Sampai tanah tak lagi mengenal nama kalian. Tony berdiri kaku. Aku bisa merasakan jantungku berdetak makin cepat. Ayah melanjutkan. Pelan. Dan sekarang dia menepati janjinya. Tak lama kemudian, pintu rumah diketuk keras. Deuge, Deuge, Deuge. Tony mengintip. Wajahnya pucat. Itu, Reza. Reza berdiri di depan rumah dengan tubuh basah kuyup meski tidak hujan. Di tangannya, ia memegang sebuah bungkusan kain putih berlumur tanah. Saat kami buka pintu, ia menjatuhkan benda itu ke lantai. Sebuah boneka jerami dengan rambut panjang dan bau amis menyengat. Itu dikubur di belakang rumah kalian. Aku nggak tahan. Dia, rumah kalian sudah ditandai. Itu boneka peringatan terakhir. Apa maksudmu peringatan terakhir? Reza menatapku dengan mata ketakutan. Setelah ini, bukan cuma gangguan, tapi nyawa. Dan biasanya, dia mulai dari anak paling kecil. Aku menoleh ke arah kamar Tio. Seketika tubuhku melemas. Dan saat kami berlari ke kamarnya, Tio sudah tak ada. Yang tersisa hanya gambar perempuan tua. Dengan gigi bertaring dan mata merah membara. Di bawahnya tertulis, "Giliranmu, nak." Suara detak jantungku tak berhenti menggema di kepala. Tio hilang. Dan yang tersisa hanya gambar setan. Dan kalimat ancaman yang membuat darahku beku. "Giliranmu, nak." Aku harus cari Tio, teriakku panik. Ayah terduduk lemas. Nina mencoba menenangkan ibu, sementara Tony segera menghubungi polisi. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, ini bukan urusan polisi. Ini urusan dendam lama dan darah. Tak lama setelah laporan dilayangkan, polisi datang. Mereka menyisir rumah dan area belakang. Tapi nihil. Tak ada jejak. Tak ada bekas kaki. Bahkan CCTV rumah tetangga pun mati di jam yang sama. Pukul 2.37 dini hari. Waktu yang sama ketika ibu mulai kejang malam sebelum ia meninggal. Itu bukan kebetulan, gumam Gina pelan. Dia kembali menyentuh boneka jerami yang ditemukan Reza. Wajahnya menegang. Ini bukan boneka biasa. Ini wadah pengalihan jiwa. Tio tidak diculik secara fisik, tapi ditarik jiwanya keluar, dikurung dalam dimensi gelap. Apa maksudmu?
Tanyaku putus asa. Gina menatapku tajam. Surya Manggala bukan hanya mengincar tubuh. Dia ingin menghancurkan jiwa. Anak-anak adalah pintu paling rapuh. Malamnya, aku duduk sendiri di kamar Tio, menggenggam boneka kecilnya yang tersisa. Aku menangis. Menyesal karena terlalu sibuk mencari logika. Saat semua ini butuh keberanian untuk percaya bahwa dunia lain memang nyata. Dan di tengah malam itu, aku bermimpi. Aku berjalan di hutan gelap. Kabut tebal menutup pandangan. Dari kejauhan, terdengar suara Tio menangis. Aku mencoba mengejarnya. Tapi setiap langkahku terasa berat. Di depanku, berdiri gerbang kayu raksasa dengan ukiran tengkorak dan duri, dan di atasnya tertulis, "Ganti tumbal, bawa pulang anakmu." Aku terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhku. Tony langsung menghampiri, memelukku erat. "Aku tahu harus kemana," bisikku. "Kemana?" Aku menatap matanya. Ke desa tempat ayah dulu menangkap Surya Manggala. Semua jawabannya ada di sana. Pagi itu, langit kota mendung, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang akan kami bongkar. Aku dan Tony berdiri di depan mobil, membawa satu tujuan, menemukan Tio. Ayah sempat menolak, bahkan mengancam. Tapi akhirnya, dengan mata sembab dan suara yang gemetar, ia hanya berkata, "Kalau kau ke sana, jangan sebut namanya, jangan tatap matanya. Kalau dia menampakkan diri, dan jangan pernah menyentuh tanah di belakang rumah tuanya." Aku menelan ludah. Tony menggenggam tanganku, dan kami pun berangkat. Perjalanan memakan waktu hampir 5 jam. Semakin jauh dari kota, jalan semakin sunyi, aspal berubah jadi tanah merah, lalu berkerikil. GPS berhenti memberi arah sejak 1 jam lalu. Dan sinyal hilang total. "Ini aneh, dia," kata Tony sambil menatap jalan yang hanya berupa lorong hutan. "Desa ini, seperti nggak pernah ada." Tapi aku tahu, desa itu nyata. Karena rasa takut yang menggumpal di dadaku makin kuat setiap kilometer kami melaju. Akhirnya, menjelang sore, kami sampai. Gerbang kayu tua menyambut kami, dengan papan yang tulisannya nyaris hilang terbakar. Tapi di bawahnya, ada coretan baru, ditulis dengan arang dan darah kering. "Tanah ini sudah dijual ke neraka." Desa itu sepi. Rumah-rumah berdinding kayu reot, dengan jendela tertutup rapat. Tak ada suara manusia, hanya desiran angin dan gesekan bambu. Tiba-tiba, dari balik sebuah rumah, muncul seorang nenek bungkuk. Matanya kosong, giginya tinggal 2. "Cari apa kalian?" Suaranya serak. Aku maju pelan. "Kami mencari rumah, tempat tinggal Sur." Aku terdiam, teringat peringatan ayah. "Tempat tinggal orang yang dulu ditangkap karena santet," sambungku hati-hati. Nenek itu menatap kami dalam-dalam. Lalu berbisik, "Rumah itu masih ada, tapi tak lagi ditinggali manusia." Ia mengantar kami melalui jalan setapak sempit, melewati pepohonan tua dan kuburan kecil di pinggir jalan. Akhirnya kami sampai. Sebuah rumah reot di tengah ladang mati. Angin di situ lebih dingin dari tempat lain. Suasananya seperti hidup. Pintu rumah bergoyang perlahan, berderit pelan. Kami masuk, dan di dalamnya, di salah satu dinding, tertulis sesuatu dengan arang hitam. "Kamu datang membawa cinta, maka kamu akan pulang membawa luka." Lalu tiba-tiba, pintu menutup sendiri. Lilin di sudut rumah menyala tanpa disentuh. Dan dari belakang rumah, terdengar suara anak kecil menangis. "Kak, kak dia." Aku langsung berlari ke arah suara itu. Tapi Tony menahanku. Wajahnya pucat. "Dia. Itu bukan suara Tio." Suara tangis itu terlalu nyata untuk diabaikan, tapi terlalu dingin untuk dipercaya sebagai milik Tio. Aku nyaris melangkah ketika Tony menarik lenganku kuat. "Dia. Dengar. Itu jebakan. Aku yakin. Itu suara yang meniru." Aku menatap Tony. Matanya tak lepas dari pintu belakang rumah. Tangis itu berubah jadi tawa kecil. Dan lalu, perlahan-lahan,
Jadi suara perempuan dewasa yang parau. Masuklah, dia. Adikmu merindukanmu. Kami mundur perlahan, lalu menjelajahi bagian depan rumah yang penuh debu. Di rak tua, kami temukan sebuah buku lapuk, dibungkus kain hitam. Saat aku membuka halaman pertama, darahku langsung membeku. Daftar tumbal. Nama-nama tertulis dengan tinta merah. Banyak di antaranya sudah dicoret. Tapi yang paling bawah, belum tercoret sama sekali. Tio Pradana. Usia, 10 tahun. Status, siap ditarik. Aku memekik. Tubuhku gemetar. Berarti, dia masih hidup, bisik Tony. Tiba-tiba, semua lampu minyak padam. Angin kencang berembus dari arah pintu belakang. Dan dinding rumah berubah, menampilkan kilasan masa lalu. Kami menyaksikan seperti film yang diputar di depan mata. Seorang lelaki muda, ayahku 20 tahun lalu, bersama warga mengikat Surya Manggala. Tapi yang paling mengerikan adalah raut wajah Surya saat dibakar hidup-hidup. Ia tersenyum. Lahirkan anak, kubunuh cucumu. Hukum aku sekarang. Aku hukum kalian selamanya. Kilasan itu berhenti. Tony terjatuh ke lantai. Dadanya sesak. Aku segera menolongnya. Namun saat itulah kulihat sebuah cermin antik di pojok ruangan. Dan dari dalam cermin itu, aku melihat Tio. Ia sedang menangis, mengetuk-ngetuk dari dalam. Kak, aku takut. Tolong ambil aku. Aku mendekat. Tapi seketika, pantulan di cermin berubah. Kini aku melihat diriku sendiri di dalam sana, tapi wajahku penuh luka, dan mataku hitam pekat. Lalu suara Surya menggema di ruangan kosong. Ambil dia. Tapi ganti dengan jiwa lain. Aku mundur perlahan. Tony menatapku dengan napas tersengal. Dia ingin kamu menggantikan Tio. Itu harga yang harus dibayar. Aku menoleh ke cermin. Dan dari pantulan itu, aku tahu, Surya belum mati. Ia hanya pindah ke cermin. Menunggu, mengintai, memilih. Setelah malam penuh teror dan bisikan arwah, pagi di desa itu tetap kelabu. Matahari seolah enggan menyinari tanah terkutuk ini. Tony duduk di beranda rumah tua, memegangi kepalanya. Matanya sayu, tidak tidur semalaman. Aku udah nyari akal. Tapi kalau satu-satunya cara nyelamatin Tio adalah lo ditukar, aku gak akan izinin. Aku hanya diam. Hatiku remuk. Tapi aku tahu satu hal. Tio harus kembali. Dan aku akan lakukan apapun. Kami kembali masuk ke rumah. Kali ini, aku membuka kembali buku tua itu. Di halaman terakhir, tertulis mantra dan lambang segel arwah. Di bawahnya, pintu roh akan terbuka dengan darah keturunan dan pengorbanan diri. Apa maksudnya? Bisik Tony. Aku tahu, darah keturunan itu aku. Dan pengorbanan diri adalah membuka tubuhku sebagai jembatan. Dengan jarum kecil, aku tusukkan ujung jariku dan teteskan darah ke atas simbol itu. Tiba-tiba, rumah bergetar. Angin panas berputar di sekeliling kami. Dinding pecah, cermin bergetar hebat. Pintu dibuka. Suara dari bawah lantai kayu terdengar seperti jutaan bisikan bercampur jeritan. Cermin di sudut ruangan menyala, menjadi seperti air hitam yang berputar perlahan. Tony menahanku. Jangan. Gua ikut. Aku menatapnya dalam-dalam. Gak bisa, Ton. Cuma aku yang bisa masuk. Darahku. Itu kunci. Aku genggam tangannya, lalu masuk ke dalam cermin. Tubuhku seperti disedot ke dalam dimensi tanpa gravitasi. Semuanya gelap. Lalu perlahan, aku terjatuh di sebuah hutan merah darah, dengan pohon-pohon melengkung seperti tangan manusia. Di kejauhan, terdengar suara anak kecil menangis. Aku berlari. Di balik pepohonan, aku melihat Tio. Ia duduk di bawah pohon, menggenggam boneka kecilnya sambil menangis. Tio! Aku langsung memeluknya. Wajahnya kaget, lalu menangis makin keras. Kak tolong, jangan biarkan dia ambil aku lagi. Lalu dari balik kabut,
muncul Surya Manggala. Bajunya compang-camping, kulitnya hitam terbakar, matanya merah darah. Kau datang untuk menukar, ya? Katanya sambil menyeringai. Aku berdiri menantang. Ambil aku. Tapi biarkan dia pergi. Ia tertawa, keras dan panjang. Terlalu mudah. Aku ingin rasa sakitmu dulu. Rasa takutmu. Aku ingin melihatmu. Menangis saat kau diabaikan oleh dunia yang kau lindungi. Ia mengangkat tangan. Tiba-tiba, tubuhku terkunci di udara, menggantung. Tio berteriak, menangis. Kak dia. Dunia mulai bergetar. Kabut makin tebal. Tapi sebelum semuanya gelap, aku berteriak sekuat tenaga. Tio lari. Jangan nengok ke belakang. Kabut merah makin padat. Udara semakin dingin. Tubuhku tergantung di udara. Kaku seperti batu. Nafasku terengah. Di hadapanku, Surya Manggala berjalan pelan. Mata merahnya menusuk jantungku. Cinta itu lemah. Dia, katanya. Dan kau, terlalu mencintai semua orang. Ayahmu, adikmu, Tony. Kau kira itu akan menyelamatkanmu. Ia mendekat, mengulurkan jari hitam legamnya ke wajahku. Cinta cuma akan menjadikanmu tumbal sempurna. Tiba-tiba, lantai tanah di bawahku terbuka. Lautan wajah-wajah terkutuk muncul dari dalam tanah. Mereka adalah korban-korban sebelumnya. Mata kosong, mulut robek, tangan terulur minta tolong. Dan salah satunya adalah wajah ibuku. Aku memekik. Tidak, tidak. Ibu masih hidup. Tapi suara dari arwah itu berbisik. Kami semua pernah hidup. Tapi mereka ambil jiwa kami. Melalui mimpi, melalui rasa takut. Air mataku jatuh. Aku mencoba menggerakkan tubuhku. Tapi kutukan menahanku. Lalu, Surya memulai ritual. Ia menggambar lingkaran darah di tanah. Menancapkan tulang panjang ke tengah pusaran energi. Darahmu akan menguatkanku. Dan saat tubuhmu mati di sini, tak akan ada satupun pintu yang bisa dibuka lagi. Tio akan kembali. Tapi kau akan jadi penjaga abadi di dunia ini. Sementara itu, di dunia nyata, Tony berteriak di depan cermin. Dea A. Bertahan. Ia mengguncang tubuh dia yang kini terbaring dingin. Napasnya lemah. Adi dan Reza, tetangga mereka, yang diam-diam mengikutinya, akhirnya tiba. Reza yang pernah belajar spiritualisme menatap cermin dengan ngeri. Dia masih di dalam. Tapi waktunya nggak banyak. Kalau segel hitam itu aktif, jiwanya gak akan bisa kembali. Aku merasakan sakit luar biasa dari dalam tubuhku. Tapi di saat paling gelap, aku mendengar suara kecil. Kak dia. Tio. Aku membuka mata. Dan di depan Surya, Tio berdiri, menggenggam boneka kecil yang dulu kuberikan saat ulang tahunnya. Aku gak akan ninggalin kak dia. Surya tertawa keras. Kau sudah keluar. Kembali ke dunia sana. Ini bukan tempatmu. Tio tetap berdiri. Enggak. Ini tempatmu. Bukan kami. Lalu Tio melemparkan boneka itu tepat ke lingkaran darah. Cahaya putih meledak. Tubuhku terlepas dari udara. Surya menjerit kesakitan. Arwah-arwah lain mulai berteriak. Dan satu persatu, mereka menyerbu Surya, bukan aku. Mereka memilihku. Surya meraung. Tidak, ini jiwaku. Ini duniaku. Arwah-arwah itu menyeret tubuhnya ke dalam pusaran. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan udara segar. Lalu segalanya gelap. Aku terbangun dengan nafas tersengal. Di hadapanku, Tony menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tio duduk di sebelahku, menggenggam tanganku erat. Maafin aku, kak dia, bisiknya. Aku peluk dia. Kamu selamat. Itu cukup. Tapi saat aku menoleh ke cermin tua di sudut ruangan, bayanganku tidak ada di sana. Sudah 3 hari sejak aku sadar. Luka di tubuh mulai pulih. Tapi, luka di dalam diriku justru makin dalam. Setiap kali aku bercermin, tak ada bayanganku di sana.
Terkadang malah terlihat sosok samar berdiri di belakangku, menatapku tanpa ekspresi. Bayangan itu tinggi, ramping, tanpa wajah. Tapi aku tahu, itu bukan aku. Dia, kamu yakin gak apa-apa? Tanya Tony sambil mengantarkan teh. Aku hanya mengangguk. Padahal sejak malam aku kembali, aku tak pernah bisa tidur lebih dari 1 jam. Sebab tiap kali mataku terpejam, aku melihat pintu merah, yang seharusnya sudah tertutup, masih terbuka sedikit. Malam itu, aku terbangun karena bunyi langkah dari dapur. Kupikir itu Tony. Tapi saat aku intip, dapur kosong. Hingga aku lihat bayangan di kulkas. Ada seseorang di belakangku. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapapun. Tapi, di lantai, ada bekas kaki berlumpur mengarah ke dalam kamarku. Aku kembali ke kamar, mencoba membangunkan Tony. Tapi matanya terbuka dan kosong. Dia duduk di tempat tidur, menatap lurus ke dinding. Tony, kamu kenapa? Aku mengguncangnya. Dan tiba-tiba, dia menoleh dengan suara berat bukan miliknya. Bayanganmu tertinggal. Kau pulang. Tapi dia ikut. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Suara Tony berubah-ubah. Seperti banyak suara bersamaan. Dia berdiri perlahan. Mendekatiku. Kami butuh tubuh. Salah satu harus jadi tuan. Aku berlari keluar kamar. Tapi semua pintu rumah tertutup sendiri. Lampu-lampu padam satu persatu. Suara langkah kaki terdengar dari semua arah. Dari ruang tamu, dari loteng, dari bawah lantai. Lalu aku melihatnya. Sosok yang tak punya wajah, berdiri di ujung lorong, meniru gerakanku, menatapku tanpa mata. Di saat aku mulai histeris, suara teriakan dari luar rumah memecah malam. "Daa! Buka A!" Itu suara Nina dan Galih. Dua sahabatku yang datang karena Tony sempat mengirim pesan minta tolong sebelum kesurupan. Mereka menendang pintu hingga terbuka. Saat mereka masuk, semua bayangan di dalam rumah langsung menghilang. Aku jatuh ke lantai. Napasku kacau. Galih segera memelukku. "Apa yang kamu buka? Dia? Apa yang kamu bawa balik dari sana?" Aku menangis di pelukannya. Aku gak tahu. Tapi sepertinya aku gak pulang sendirian. Di pojok cermin ruang tamu, samar-samar terlihat. Sosok tinggi tanpa wajah menatap kami. Dan di belakangnya, mulut Surya Manggala menyeringai. Ternyata, belum semuanya selesai. Pagi datang, tapi rumah kami tetap terasa gelap. Bahkan sinar matahari pun terasa enggan masuk lewat jendela. Tony duduk di ruang tengah. Matanya tampak lelah. Ia mengaku tak ingat apa-apa dari malam sebelumnya. Namun yang membuat kami semua benar-benar takut adalah satu hal. Bayangan Tony di lantai. Tidak bergerak bersamanya. Aku, Nina, dan Galih saling berpandangan. "Aku harus cerita semuanya," ujarku pelan. Aku mulai menjelaskan semua. Tentang dunia arwah, ritual Surya Manggala, wajah ibu di antara para korban, dan tentang sosok tinggi tanpa wajah yang ikut pulang bersamaku. Galih menyandarkan diri di dinding, mencoba menyusun napas. "Kau bilang tubuhmu terasa berat?" tanya Nina. Aku mengangguk. Seperti ada yang terus menarikku ke balik cermin. Galih kemudian berkata pelan. "Mungkin bukan hanya jiwamu yang keluar, dia. Tapi, sebagian dari kutukan itu masuk ke tubuhmu. Seperti bekas luka. Tapi di sisi lain dunia." Kami sepakat untuk memanggil Bu Laksmi, seorang spiritualis yang pernah membantu keluarga Galih ketika adiknya kesurupan keras beberapa tahun lalu. Malam itu, Bu Laksmi datang dengan membawa cermin kecil bertuliskan mantra kuno. Begitu dia melihat wajahku, dia langsung mundur. "Kamu sudah dicap." "Cap apa, Bu?" tanyaku pelan. "Cap darah hitam. Sebuah tanda yang dipakai dukun tingkat tinggi untuk menandai wadah baru, tubuh pengganti." Jantungku seolah berhenti berdetak. "Kalau begitu, tubuhku ini akan dipakai oleh Surya Manggala?" tanyaku gemetar. "Bukan," jawab Bu Laksmi. "Dia sudah hancur di dalam. Tapi kutukannya masih hidup. Dan kini,
Kutukan itu mencari tuan baru. Tiba-tiba, cermin kecil Bu Laksmi bergetar hebat. Dari permukaannya, asap hitam menyembur keluar dan membentuk wajah kabur tanpa mata. Ia menjerit dengan suara seperti serpihan kaca pecah. Wus! Cermin pecah. Bu Laksmi jatuh terdorong ke belakang. Kalian harus bersiap. Selama cap darah hitam belum dihapus, dia akan menjadi portal. Dan setiap malam, makhluk dari dimensi itu akan semakin kuat masuk ke dunia kita. Malam pun datang kembali. Dan benar saja, jam 3 dini hari, Tony bangun karena mendengar bunyi ketukan dari dalam lemari. Saat ia buka, tak ada apa-apa. Namun, ketika menutup pintu lemari dan berbalik, ia menjerit. Bayangan dia berdiri di sudut kamar. Tapi, dia sendiri tertidur pulas di atas ranjang. Tony segera membangunkanku. Saat aku membuka mata, bayangan itu lenyap. Tapi tiba-tiba, tanganku berdarah. Ada bekas luka melingkar seperti ukiran mantra di pergelangan kiriku. Galih, yang melihat itu, berkata dengan suara berat, "Ritual itu belum selesai. Dan tandamu semakin dalam." Hari itu hujan turun deras. Awan pekat menggulung langit kota. Petir sesekali menggelegar. Aku duduk di ruang tengah bersama Nina dan Galih. Di tanganku, masih ada bekas ukiran mantra yang tak kunjung menghilang, meski sudah diobati dan dibacakan doa oleh Bu Laksmi semalam. Satu-satunya harapan kami kini adalah ibu. Hanya dia yang mungkin tahu apa sebenarnya hubungan keluargaku dengan Surya Manggala. "Ibu, tolong jangan bohong lagi," ucapku lirih ketika ibu datang ke kamarku. Ratih, yang biasanya begitu tenang, kini tampak gelisah. Matanya bengkak, seolah tak tidur berhari-hari. Ia menatap tanganku, lalu menunduk. "Sudah saatnya kamu tahu," katanya. Suaranya berat seperti menahan beban bertahun-tahun. Ia duduk di kursi kayu, lalu membuka lemari kecil yang selama ini selalu dikunci. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku usang bersampul kain merah. Di depannya tertera simbol aneh, mata dengan lidah api. "Dulu, ibu pernah lari dari kampung halaman demi melepaskan diri dari tradisi ini," katanya. "Tapi darah itu tidak bisa lari dari dirinya sendiri." Ibu mulai bercerita tentang masa mudanya di sebuah desa terpencil, tempat di mana ilmu hitam diwariskan seperti warisan keluarga. Kakeknya adalah seorang dukun besar, yang dikenal sebagai Dalang Jiwo, guru dari banyak praktisi kelam, termasuk Surya Manggala. Saat muda, Ratih kabur dari desa itu bersama ayah, Bayu. Ia menyembunyikan identitas, mengganti nama, dan bersumpah tidak akan pernah membuka bab kelam itu. Tapi, ketika kamu lahir, ada yang datang ke rumah kita. Ayah saat itu sedang kerja malam. Hanya ibu dan aku yang ada di rumah. Seseorang, lelaki tua dengan jubah hitam, mencoba menandai tubuhmu. Tapi ibu menolak. Ibu lawan dia, dan ibu sempat berhasil mengusirnya. Tapi yang tak pernah ibu sadari, sosok itu bukan manusia. Ia adalah bayang-bayang Surya Manggala yang mencari tuan baru, dan tubuhku sudah dicap sejak bayi. Lalu kenapa baru sekarang, Bu? Kenapa semua ini muncul saat aku dewasa? Tanyaku gemetar. Ratih menunduk. Karena ada yang membuka gerbangnya. Seseorang yang memanggil kekuatan itu lagi, dengan darah. Dan ternyata, itu tetangga kita sendiri. Kami semua menoleh. "Ibu bicara tentang siapa?" tanya Nina. Dengan suara berat, ibu menjawab, "Reza. Dia bukan sekadar tetangga. Dia keturunan pengikut Surya Manggala." Di saat itu juga, suara derak terdengar dari dapur. Galih segera berdiri dan mengecek. Tiba-tiba semua lampu padam. Dari jendela, tampak seseorang berdiri diam di tengah hujan. Tubuhnya dibalut jas hujan hitam, tapi kami tahu, itu Reza. Dan saat petir menyambar, kami melihat wajahnya. Mata hitam, bibir terkunci dengan benang kasar. Tapi ia tersenyum. Petir menyambar langit, menerangi sosok Reza yang berdiri di tengah hujan. Wajahnya aneh, tersenyum tapi tak ada ketulusan. Seolah wajah itu
milik orang lain. Aku menggenggam tangan ibu erat. Tubuhku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang merayap dari dalam nadi. Galih kembali dari dapur. Napasnya memburu. Dia nggak sendiri, bisiknya. Aku melihat dari celah jendela. Ada bayangan lain di belakang Reza. Tuh, tak berkepala. Kami semua mundur. Tiba-tiba, praa! Jendela pecah. Angin kencang menyeruak masuk. Lampu-lampu padam. Dan entah dari mana asalnya. Bau busuk seperti daging terbakar memenuhi seluruh ruangan. Reza melangkah masuk perlahan. Tapi langkahnya bukan seperti manusia. Kakinya tak menyentuh tanah. Seolah ia melayang. Ibu Ratih, katanya. Tapi suara yang keluar dari mulut Reza bukan suara lelaki muda. Itu suara berat. Seperti berasal dari sumur tua. Sudah saatnya kau menebus dosamu. Anaknya sudah cukup matang. Ratih berdiri. Tangannya gemetar tapi wajahnya tegas. Kalau kau ingin mengambil seseorang, ambil aku. Jangan anakku. Reza tertawa. Tawa yang tak terdengar manusiawi. Terlambat. Rohnya sudah terbelah. Tubuhnya tinggal wadah kosong. Kau yang membukanya dan kami akan menyelesaikannya. Nina membaca doa keras-keras. Tapi tiba-tiba, mulutnya membeku. Seperti dijahit tak kasat mata. Ia terkapar di lantai. Tubuhnya kejang. Galih mencoba menyeret Nina menjauh. Adi dan Tio sudah menangis sambil memeluk ayah di sudut ruangan. Sementara aku, hanya bisa merasakan dadaku terbakar. Mantra di tanganku menyala merah. Darah keluar perlahan dari bekas ukiran itu. Reza berjalan mendekatku sambil membawa sebilah pisau hitam panjang dengan ukiran tengkorak. Dengan pisau ini, roh Surya Manggala akan kembali sempurna. Dan tubuhmu akan jadi persemayamannya. Tepat saat pisau itu akan menyentuh kulitku. Cukup. Ibu berdiri di tengah antara aku dan Reza. Ia mengangkat tangan dan mulai membaca mantra kuno dari buku tua bersampul kain merah itu. Aku, Ratih anak dalang jiwo, menolak warisan kegelapan ini. Aku menolak darah itu. Reza menjerit. Tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba, dari balik tubuhnya, sesosok bayangan hitam besar meruak keluar. Wajahnya tanpa mata. Tubuhnya dipenuhi simbol darah. Itulah Surya Manggala. Ia membuka mulutnya lebar-lebar. Dan dari dalam mulut itu, terdengar tangisan bayi, jeritan perempuan, suara orang memanggil-manggil minta tolong. Itu suara para korban yang belum pernah ditemukan. Reza tumbang. Tubuhnya terlempar ke dinding dan tak bergerak. Tapi Surya Manggala belum hilang. Ia menatapku. Kau tetap milikku. Dia, karena darah ibumu, telah memanggilku sejak engkau pertama kali menangis. Malam itu, waktu seperti berhenti. Tubuh Reza tergeletak tak sadarkan diri. Sementara sosok hitam Surya Manggala masih mengambang di ruang tengah rumah kami. Tak berkaki, tak berbentuk pasti, tapi menguasai udara dan ketakutan. Ibu Ratih duduk di lantai, wajahnya pucat. Tangan gemetar memegangi buku mantra yang sekarang terbakar setengah. Aku tak bisa menahannya lebih lama, ucapnya lirih. Dia. Cuma kamu yang bisa masuk ke tempat dia berasal. Aku menoleh cepat. Maksud ibu. Ibu menatapku dengan mata yang menyimpan semua luka masa lalu. Dunia roh, alam di antara hidup dan mati. Tempat Surya Manggala tumbuh dari dosa dan darah. Ayah, yang sejak tadi memeluk Tio dan Adi, akhirnya angkat suara. Tidak, itu gila. Dia bukan tumbal. Tapi ibu berdiri. Suaranya penuh ketegasan. Dia bukan tumbal. Tapi dia satu-satunya yang bisa pergi ke sana dan kembali. Kemudian ibu membuka lemari kecil di dekat altar sembahyang. Ia mengeluarkan ramuan pahit berwarna hitam kebiruan, yang katanya bisa memperlambat detak jantung sampai nyaris mati. Jika digunakan dengan tepat dan ditemani mantra penjaga, tubuhku akan tertidur sangat dalam, dan rohkulah yang akan melakukan perjalanan. Aku menatap Nina dan Galih, yang masih lemas tapi sadar.
Kita nggak punya pilihan lain, ucap Nina, lirih. Galih menatapku serius. Kalau kau pergi, kami pastikan kau kembali. Aku tersenyum tipis. Air mata sudah tak bisa kubendung. Kalau aku gagal, biar semua ini berhenti di aku. Jangan sampai Tio atau siapapun di keluarga ini kena kutukan yang sama. Aku minum ramuan itu. Tangan ibu merapalkan mantra. Galih menggenggam tanganku. Nina membaca ayat pelindung dengan suara tercekat. Dunia mulai kabur. Suhu tubuhku turun drastis. Nafasku tinggal satu-satu. Lalu semuanya gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di sebuah tempat yang tak masuk akal. Langit merah darah. Tanahnya seperti lumpur bercampur daging. Pohon-pohon menjulang tapi bukan batang kayu, melainkan tulang manusia yang melilit dan menjerit. Angin di sini membawa bisikan. Nama-nama. Jeritan. Doa yang tak terkabul. Dan di tengah lapangan luas itu, berdiri Surya Manggala. Kini dalam bentuk aslinya. Makhluk tinggi berkulit arang, tanpa wajah, tapi di dadanya terdapat lubang besar yang menyala merah. Dari lubang itu, keluar cahaya yang menyilaukan. Di dalamnya aku bisa melihat kenangan ibu saat muda, wajahku saat bayi, dan bayangan diriku di masa depan, dengan wajah rusak dan mata gelap. Selamat datang, Putri Pengingkar. Mau kau padamkan aku? Atau kau mau menjadi bagianku selamanya? Aku tak menjawab. Aku berdiri perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata, aku datang bukan untuk melawan. Aku datang untuk mengakhiri. Langkahku berat di dunia ini. Setiap langkah seperti menapaki kuburan basah, daging, dan tulang yang merintih. Langitnya merah. Tapi kadang berubah jadi hitam pekat lalu sekejap menjadi putih menyilaukan. Segalanya kacau, seperti mimpi buruk yang tak selesai. Surya Manggala berdiri jauh di depan. Tapi di kanan dan kiri, terdengar isak tangis. Aku menoleh. Ada anak-anak kecil berjalan dalam barisan. Tubuh mereka compang-camping, wajah pucat, mata kosong. Mereka menyanyikan lagu Nina Bobo. Tapi dengan irama pelan yang mengerikan. Kami anak-anak yang dibuang. Tak punya nama, tak punya ibu. Diberi pada gelap, demi hidup orang lain. Aku menahan napas. Tiba-tiba, salah satu anak itu berhenti, dan menatapku. Kau adikku. Aku mundur setengah langkah. Apa maksudmu? Anak itu tersenyum. Tapi bukan senyum bahagia. Itu senyum pilu. Kita lahir berdua, tapi hanya satu yang bertahan. Bayangan-bayangan muncul di sekelilingku, proyeksi masa lalu. Aku melihat Ibu Ratih, muda, menangis di ruang bersalin. Di pangkuannya, ada dua bayi, satu menangis, satu diam. Hanya satu yang bisa diselamatkan. Suara seorang bidan terdengar samar. Yang ini, kita kuburkan secara diam-diam. Aku terjatuh. Tanganku gemetar. Kenapa aku baru tahu ini sekarang? Anak itu, roh saudara kembarku, mengangguk pelan. Kau tak pernah tahu karena mereka ingin melindungimu. Tapi luka kami diberi pada Surya Manggala. Sebagai gantinya, dia tak akan menuntut tubuhmu. Mataku membelalak. Jadi, aku hidup karena pengorbananmu. Ia tersenyum pahit. Tapi kau tetap ditandai, dia, dan kini waktunya menebusnya. Jika kau ingin menyelamatkan semuanya, kau harus menutup lubang kutukan itu. Dan satu-satunya kunci, ada padaku. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Langit runtuh seperti kain yang terbakar. Surya Manggala menjerit. Ia menyadari apa yang terjadi. Jangan kau serahkan kunci itu. Boom! Sosoknya menyerbu ke arahku seperti kabut hitam pekat yang menghantam angin ribut. Aku berlari, memeluk roh saudara kembarku. Dan dalam pelukannya, ia menyelipkan sesuatu ke dadaku, sebuah pecahan cermin merah. Potong akar kegelapan itu, dan pulanglah. Jangan jadi seperti kami. Jangan jadi jiwa yang lupa pulang. Cahaya dari pecahan itu meledak, menghantam tubuh Surya Manggala.
Ia menjerit, melengking, seperti ribuan suara dikumpulkan dalam satu. Seluruh dunia arwah mulai runtuh. Tanah terbuka. Langit retak. Aku berteriak. Tubuhku terlempar ke pusaran terang di bawah kakiku. Aku harus kembali. Mataku terbuka. Aku kembali. Di dunia nyata. Di rumah. Ibu, ayah, Tio, Nina, Galih, semuanya menangis lega. Aku masih hidup. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, bagian dari diriku telah hilang selamanya. Tubuhku masih gemetar saat sadar. Ibu langsung memelukku erat. Suaranya serak karena menangis terlalu lama. Ayah menahan air mata sambil mengusap keningku. Tio berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat tapi matanya memperhatikan dengan sangat tajam. Terlalu tajam. Aku, berhasil, tanyaku pelan. Nina mengangguk pelan. Kau kembali. Kami pikir kau sudah. Galih menyela. Tidak akan pernah bangun lagi. Aku menoleh ke arah meja altar. Di sana, pecahan cermin merah dari dunia roh masih menyala samar. Tanda bahwa energinya belum sepenuhnya habis. Ibu Ratih memeriksanya. Wajahnya tegang. Cerminnya belum selesai digunakan. Kita harus menyempurnakan pemutusan ikatan, atau semuanya akan kembali lagi. Aku menoleh pelan ke arah Tio, yang sejak tadi diam, tapi tatapannya membuat hatiku tak tenang. Malam pun turun. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh bisikan dari dunia roh, jeritan anak-anak, bayangan saudaraku yang tertinggal, dan suara Surya Manggala yang samar, tapi masih ada. Belum selesai. Masih satu tubuh yang bisa kujadikan wadah. Aku bangun, mengambil air minum, dan saat itulah aku mendengar suara bisikan pelan dari kamar Tio. Langkahku pelan. Kuintip dari celah pintu. Tio berdiri di depan cermin. Tapi, bayangannya berbeda. Bayangan di cermin tersenyum lebar. Matanya merah, dan tubuhnya seperti bergetar dalam aura gelap. Mereka membiarkanku lahir. Lewat anak ini. Aku terpaku. Tio. Tubuh Tio menoleh. Tapi matanya, itu bukan mata adikku. Itu mata Surya Manggala. Boom! Kaca cermin meledak. Pecahannya melayang di udara membentuk lingkaran hitam. Tubuh Tio terangkat. Melayang di udara beberapa inci. Ibu, ayah, Nina, dan Galih segera berlari masuk. Tercengang melihat Tio menggenggam pecahan cermin merah dan menyerapnya ke dalam dadanya sendiri. Jangan! Aku berteriak. Itu kunci kembali ke dunia gelap. Tapi sudah terlambat. Tio menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Dan tak bergerak. Semua panik. Ibu Ratih langsung memeriksa denyut nadinya. Ada sesuatu yang merasuki dia. Tapi bukan sepenuhnya Surya Manggala. Ini, campuran. Energi asing. Aku menatap ibu. Berarti belum terlambat. Ibu mengangguk. Masih bisa diselamatkan. Tapi kita harus cepat. Sebelum seluruh tubuh Tio menjadi milik makhluk itu. Esok malam, upacara terakhir akan dilakukan. Tapi kali ini, tak hanya membutuhkan mantra, melainkan pengorbanan. Seseorang harus masuk ke dalam kesadaran Tio dan membawa jiwanya kembali. Dan satu-satunya yang bisa melakukannya adalah aku. Malam itu, rumah kami berubah menjadi medan ritual. Ibu Ratih dan Ayah Bayu menyiapkan segala perlengkapan. Kemenyan, lilin hitam, garam laut, pecahan cermin, dan sehelai benang merah dari dunia roh yang masih menyala samar. Tio terbaring diam di tengah lingkaran simbol. Tubuhnya tampak tenang. Tapi dari dadanya, asap hitam menguap pelan. Seolah arwah itu sedang bersiap menggantikan seluruh jiwanya. Ibu memandangku penuh kekhawatiran. Kau yakin, dia? Kalau kau tak bisa keluar tepat waktu, kau bisa terperangkap selamanya. Aku mengangguk. Meski napasku bergetar. Ini adikku, Bu. Kalau bukan aku, siapa lagi? Ritual dimulai. Mantra-mantra kuno mulai dibacakan ibu. Lilin berkedip. Cermin bergetar. Aku duduk bersila di depan tubuh Tio,
menatap matanya yang kosong, dan meletakkan pecahan cermin ke dadaku. Brak! Seketika, kesadaranku terlempar jauh. Aku terbangun di sebuah ruangan yang kosong, tanpa pintu, tanpa jendela. Langitnya kelabu, dan tanahnya seperti lantai cermin yang retak. Tio? Panggilku. Suaraku bergema seperti di gua dalam. Tak ada jawaban. Aku berjalan. Semakin dalam, semakin gelap. Sampai akhirnya, aku melihatnya. Seorang anak kecil berdiri membelakangiku. Tubuhnya menggigil. Tio. Tapi saat aku mendekat, anak itu menoleh. Dan wajahnya bukan Tio. Wajah itu penuh luka. Matanya putih. Itu Surya Manggala dalam wujud bocah. Kenapa kau selalu ingin menjadi pahlawan, dia? Kenapa tak kau terima saja takdirmu, sama sepertiku? Aku menegakkan tubuh. Karena aku tidak akan membiarkan iblis seperti kau menyentuh adikku. Anak itu tertawa. Lalu tubuhnya membesar, membentuk kabut hitam berwajah banyak. Wajah orang-orang yang sudah dikorbankan. Termasuk roh saudara kembarku. Aku bisa menawarkan sesuatu padamu. Dia, kau ingin keluargamu selamat? Ingin hidup tenang dan bebas dari mimpi buruk? Serahkan dirimu padaku. Biarkan aku memiliki tubuhmu. Aku tinggalkan Tio, dan kita selesai. Tubuhku bergetar. Godaan itu begitu nyata. Di hadapanku, muncul bayangan. Ayah, ibu, Nina, Galih, bahkan Tio yang tertawa. Semua bahagia. Semua utuh. Tapi dalam bayangan itu, aku tak ada. Aku menutup mata. Menggenggam pecahan cermin yang menyala di dadaku. Aku tahu, hidup tidak adil. Tapi aku bukan orang yang akan menjual nyawa orang lain demi rasa aman. Aku berteriak, Tio! Di mana kau? Tiba-tiba, terdengar suara kecil, lemah. Kak, aku takut. Aku menoleh cepat. Dari balik reruntuhan bayangan, Tio kecil muncul. Tubuhnya diseret kabut hitam. Matanya berlinang air mata. Aku berlari menghampirinya. Surya Manggala mengamuk, membentuk belenggu di sekelilingku. Tapi aku memeluk Tio erat, dan berkata, kita pulang sekarang. Cahaya meledak dari pecahan cermin. Tubuh kami ditarik keluar dari alam kesadaran. Jeritan Surya Manggala menggema. Lalu, hening. Aku terbangun dengan peluh dingin. Tio membuka matanya. Itu, Kak dia? Katanya pelan. Tangis semua orang pecah. Ibu langsung memeluk kami berdua, sambil berdoa panjang. Ayah terisak dalam diam. Nina dan Galih tak bisa berkata apa-apa. Hanya menatap dengan wajah lega, sekaligus waspada. Karena meski ritual itu selesai, aku tahu, sesuatu masih tertinggal. Sudah 3 hari sejak ritual penyelamatan Tio. Rumah kami mulai terasa tenang. Tidak ada lagi suara tangisan tengah malam, atau pintu yang terbuka sendiri. Tio pun tampak jauh lebih baik. Ia mulai bisa makan, bercanda, bahkan kembali main game seperti biasa. Tapi aku tahu, semuanya belum selesai. Karena hanya aku yang masih melihatnya. Bayangan itu, wajah tanpa mata, yang berdiri di balik cermin. Pagi itu, aku sedang mencuci muka di kamar mandi. Saat menatap cermin, tiba-tiba, cerminnya berubah jadi merah. Dari balik pantulan, muncul tulisan besar, seperti dicoret dengan darah. Kau hutang 1 jiwa. Aku mundur panik. Jantungku berdegup kencang. Tapi saat kupanggil ibu dan ayah, tulisan itu sudah hilang. Ibu hanya mengelus pundakku. Kamu masih trauma, sayang. Pelan-pelan ya. Semua ini pasti berangsur normal. Tapi aku tahu, bukan trauma. Ini peringatan. Hari itu, Nina dan Galih datang. Mereka membawa kabar buruk. Kami baru dapat kabar. Dukun yang bantu kita di ritual terakhir, Bu Ratih, meninggal pagi tadi. Aku terpaku. Apa? Kenapa? Galih menjawab dengan pelan. Tubuhnya ditemukan di kamar dengan darah dari matanya mengalir.
dan simbol yang sama seperti waktu Surya Manggala pertama kali muncul. Lingkaran merah dengan simbol mata terbalik. Malamnya, aku bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku terbangun di sebuah ruang putih. Semua keluargaku berdiri, membelakangiku. Aku memanggil mereka, tapi mereka tak menoleh. Lalu satu suara berat menggema. Kau selamatkan adikmu, tapi tidak menuntaskan ikatan. Sekarang, kau harus bayar. Aku melihat ke arah cermin dalam mimpi itu. Dan refleksiku, bukan diriku. Wajahku penuh luka, mataku hitam legam, dan ada senyum menyeramkan yang bukan milikku. Keesokan harinya, aku tidak tahan lagi. Aku mencari petunjuk dari sisa-sisa peninggalan Bu Ratih, dan menemukan catatan terakhirnya di dalam kotak dupa. Dalam catatan itu, tertulis, jika jiwa yang tertinggal tidak dikunci dengan darah dari pengorbanan terakhir, maka ia akan mencari jiwa yang paling kuat sebagai pengganti, atau kembali ke tubuh yang pernah dihuni. Aku bergidik. Jadi, ia ingin kembali. Tapi ke siapa? Apakah ke aku? Ataukah Tio lagi? Malam itu, semuanya menjadi lebih buruk. Tepat pukul 3.15 pagi, terdengar suara ketukan dari dalam lemari kamarku. Ketukan itu pelan, lalu semakin keras. Lalu bisikan itu datang. Satu jiwa lagi. Dia, satu saja. Aku tak sanggup. Aku berlari keluar, membangunkan Nina dan Galih yang menginap di ruang tamu. Dia kembali. Kataku gemetar. Dia belum pergi. Dan sekarang dia marah. Nina memandangku dengan mata berkaca-kaca. Apa yang akan kita lakukan? Aku menghela napas panjang. Kita selesaikan ini. Sekali untuk selamanya. Pagi itu, langit mendung. Udara terasa berat. Seperti menahan sesuatu di antara dunia nyata dan yang tak kasat mata. Aku, Nina, dan Galih duduk bertiga di ruang tamu dengan wajah pucat. Kami tahu, kita sudah berada di titik akhir, tapi justru disinilah semuanya terasa semakin rumit. Kita harus cari tahu siapa yang pernah membuat perjanjian dengan roh itu. Ucapku, menatap mereka satu persatu. Nina menggigit bibirnya. Matanya merah karena kurang tidur. Galih memandang kosong ke arah lantai. Diam 1000 bahasa. Kalau memang ada yang pernah terlibat, katakan sekarang. Kita masih bisa mencari jalan keluar. Tapi tak ada yang bicara. Siang harinya, aku kembali membuka catatan peninggalan Bu Ratih. Di sana ada lembaran tua dengan nama-nama orang yang pernah meminta bantuan supranatural kepada Surya Manggala, sebelum dia dikutuk menjadi entitas jahat. Mata aku terbelalak saat menemukan satu nama yang familiar. Galih. Aku tak percaya. Temanku sendiri, sahabatku sejak kecil, pernah meminta sesuatu dari arwah yang kini memburu keluargaku. Aku memanggil Galih ke halaman belakang. Angin bertiup pelan. Udara mendadak dingin. Kau tahu kenapa semua ini terus menghantui kita, kan? Tanyaku dengan suara bergetar. Galih diam. Lalu akhirnya, dia berkata lirih. Dulu, waktu umur kita 17 tahun, aku kehilangan adikku. Aku gila. Aku pergi ke pasar malam di luar kota. Ada seorang tua yang bilang bisa bantu aku menghidupkan kembali dia. Tapi aku harus kasih tumbal jiwa dari keturunan darah kuat. Aku gak ngerti maksudnya waktu itu. Aku cuma pengen adikku hidup lagi. Dadaku sesak. Dan kau pikir, keluarga siapa yang termasuk darah kuat, hah? Galih menunduk. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu itu bakal nyambung ke kamu. Atau ke Tio. Malam itu, keputusan harus diambil. Kami tidak bisa membiarkan roh Surya Manggala terus menyeret satu demi satu jiwa ke dalam kutukannya. Satu tumbal atau semua binasa. Nina, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. Kalau memang harus ada yang jadi tumbal, kenapa bukan aku saja? Aku dan Galih menoleh cepat. Apa maksudmu, nah? Aku sebatang kara. Dia. Orang tuaku udah nggak ada. Hidupku cuma numpang tidur di rumah saudara. Kalau harus ada yang mengakhiri semua ini,
Aku rela. Aku memeluk Nina erat. Jangan bilang begitu. Tapi saat itu, kami tak sadar bahwa ada seseorang yang sudah memutuskan lebih dulu. Saat kami masuk ke dalam rumah, Galih tak ada. Pintu kamarku terbuka lebar. Dan di lantai ruang tengah, kami menemukan jejak darah berbentuk simbol mata terbalik. Ada sepucuk surat di bawahnya. Maafkan aku. Aku yang membuka pintunya. Aku yang harus menutupnya. Jangan salahkan siapa-siapa. Jaga dia. Jaga semuanya. Aku akan jadi jiwa yang terakhir. Galih. Kami berlari keluar. Tapi terlambat. Di bawah pohon beringin di belakang rumah, tempat pertama kali semua kejadian aneh dimulai, tubuh Galih tergeletak. Tak ada darah. Tak ada luka. Tapi ia tak bernyawa. Aku menangis. Nina memelukku erat. Sementara malam kembali sunyi. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi bayangan. Kutukan itu seolah menghilang. Tapi entah kenapa, jauh di lubuk hatiku, aku merasa ini bukan benar-benar akhir. Sudah seminggu sejak kepergian Galih. Kami mengadakan doa kecil di rumah. Beberapa teman lama datang. Semua tampak mencoba mengikhlaskan. Meski hatiku tak pernah benar-benar bisa tenang. Galih meninggal dengan tenang. Tanpa luka, tanpa jejak. Tapi sesuatu dalam matanya sebelum ditutup untuk terakhir kalinya membuatku gelisah. Seperti masih ada yang tertinggal. Hari-hari berlalu. Tapi gangguan kecil mulai muncul kembali. Pagi itu, saat aku menyalakan keran kamar mandi, airnya keluar berwarna merah. Aku terkejut. Mundur. Kupanggil ayah. Tapi saat ayah datang, airnya sudah jernih. Mungkin cuma karat di pipa, katanya. Tapi aku tahu, itu bukan karat. Karena malamnya, saat aku sedang bercermin, aku melihat bayangan Galih berdiri di belakangku. Aku membalikkan badan cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu muncul lagi. Suara yang familiar, berat, dan tenang. Aku janji lindungi kamu, dia. Tapi ada harga yang harus dibayar. Aku mematung. Galih, bisikku. Dan dalam sekejap, wajah Galih di dalam cermin berubah jadi Surya Manggala. Matanya hitam, senyumnya melebar. Kau pikir aku puas dengan satu jiwa? Aku hanya pindah wadah. Aku tidak pernah pergi. Aku terjatuh ke lantai, menggigil. Kutukan itu tidak terputus. Ia hanya berpindah. Sekarang, bukan mengejar Tio atau Nina, tapi aku. Besoknya, aku memutuskan pergi ke tempat terakhir Bu Ratih dulu biasa melakukan meditasi, sebuah rumah tua milik saudaranya di luar kota. Di sana aku bertemu seorang wanita tua, yang memperkenalkan dirinya sebagai Bu Lastri. Kamu, yang bernama Dea? Katanya, matanya tajam tapi lembut. Aku mengangguk. Galih pernah datang ke sini. Dia sudah tahu tubuhnya tak akan bertahan menampung roh jahat itu. Tapi dia salah satu yang bisa mengikat kekuatan itu sebentar, hingga kutukannya pindah. Aku menarik napas dalam. Dan sekarang kutukannya pindah ke aku. Bu Lastri mengangguk pelan. Ia melihat kekuatan dalam jiwamu. Bukan hanya karena ikatan darah. Tapi karena kamu pernah membuka pintu itu. Saat kamu ikut ritual penyelamatan Tio, jiwamu disentuh oleh dimensi mereka. Aku menunduk. Ketakutan. Hancur. Apa aku akan jadi seperti Galih? Mati. Dengan kutukan dalam tubuhku. Bu Lastri menatapku dalam. Belum tentu. Tapi waktumu tidak banyak. Kamu harus memilih, mengikatnya selamanya, atau mengurungnya di tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun. Aku kembali ke rumah malam itu dengan satu pilihan di pikiranku. Kutukan ini tidak boleh diwariskan. Tidak ke Nina. Tidak ke Tio. Tidak ke siapapun. Tapi mengikatnya selamanya. Artinya aku tidak akan pernah jadi manusia biasa lagi. Aku menatap langit dari jendela kamarku. Angin malam membawa bisikan. Kau milikku. Dia. Pagi itu aku pergi sendiri ke rumah Bu Lastri. Tak bilang pada ayah, ibu, atau Nina.
Kutatap langit kota yang tampak tenang, seolah tak ada yang terjadi. Padahal di dalam diriku, badai sedang menggila. Aku sudah memutuskan, kataku pada Bulastri. Aku akan mengurung kutukan itu. Bahkan kalau aku sendiri yang harus jadi wadahnya. Bulastri tak langsung menjawab. Ia hanya menyalakan dupa dan mengatur beberapa benda ritual di tengah ruangan. Cermin tua, mangkuk logam, dan selembar kain hitam. Kalau kau memilih jalan ini, tak ada jalan kembali, dia. Jiwamu akan terus terikat pada roh itu. Tapi jika kau cukup kuat, dia tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Aku mengangguk mantap. Ritual dimulai. Mataku ditutup. Tanganku pegangi kain hitam itu erat-erat. Bulastri membaca mantra-mantra kuno. Udara mulai terasa panas. Lantai bergetar pelan. Suara-suara tak jelas terdengar dari dinding dan langit-langit. Tiba-tiba, aku seperti ditarik ke dalam lubang gelap. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Dan di sana, dalam kegelapan total, aku bertemu dengannya. Surya Manggala. Wajahnya kini bukan lagi bayangan samar, tapi nyata. Wajah manusia dengan mata tajam dan senyum iblis. Kau sungguh berani datang ke sini, dia. Aku tidak takut, jawabku. Kau tak bisa lagi menyakiti siapapun. Kau pikir ini akhirku? Kau bukan yang pertama mencoba mengurungku. Tapi kau bisa jadi yang terakhir. Tiba-tiba, dia menyerangku. Suaranya berubah menjadi ribuan bisikan. Tangannya menembus dadaku, mencoba mencabik jiwaku dari dalam. Aku berteriak, tapi kemudian, suara Galih muncul dari kejauhan. Kamu kuat, dia. Jangan biarkan dia ambil kamu. Aku mengingat semua orang yang kucintai. Ayah, ibu, Tio, Tony, Nina. Dan dengan seluruh kekuatan terakhirku, aku mengikat roh itu. Mengurungnya di dalam bayangan cermin yang terbakar oleh api ritual. Aku terbangun dengan nafas terengah. Tubuhku basah oleh keringat. Di sekelilingku, api dupa telah padam. Bulastri menatapku dengan tatapan tajam namun hangat. Kau berhasil. Tapi perhatikan satu hal. Ia menunjuk ke cermin yang tadi digunakan. Bayanganku tak terlihat di sana. Apa artinya ini? Tanyaku pelan. Bulastri menatapku. Kamu masih hidup, dia. Tapi sebagian dari jiwamu sudah berada di alam mereka. Aku tak menjawab, karena jauh di dalam diriku. Aku tahu itu benar. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan, tangisan, dan tawa kecil yang tak bisa didengar oleh manusia lain. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah. Tony datang, memelukku dari belakang. Kamu masih dia yang dulu, kan? Tanyanya dengan nada khawatir. Aku tersenyum kecil, memeluknya lebih erat. Aku masih aku. Tapi sekarang, aku bisa mendengar hal-hal yang tak bisa kamu dengar. 3 bulan telah berlalu sejak malam ritual itu. Hidupku tampak kembali normal, di permukaan. Aku kembali kuliah. Tony menemaniku setiap hari. Tio tumbuh sehat. Ibu dan ayah sudah bisa tersenyum lagi. Tapi aku tahu, jauh di dalam diriku, ada sesuatu yang berubah. Setiap malam, aku duduk di depan cermin tua yang kini kusembunyikan di loteng rumah. Dan setiap kali aku menatapnya, aku melihat dunia lain. Dunia tanpa suara. Penuh sosok-sosok yang tak punya wajah. Mereka hanya berdiri, menatapku. Menunggu. Suatu malam, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berada di hutan yang tak kukenal. Langitnya merah darah. Dan di tengah-tengahnya, berdiri Galih. Tapi ia tak sendiri. Di belakangnya, 12 sosok berpakaian ritual berdiri membentuk lingkaran. Kau harus tahu kebenarannya, dia. Kata Galih, suaranya berat. Surya Manggala bukan roh jahat biasa. Ia adalah bagian dari perjanjian kuno, perjanjian yang dibuat oleh keluarga darahmu sendiri. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Nenek buyutmu adalah satu dari 13 penjaga gerbang antara dunia manusia dan alam gaib. Tapi ia mengingkari sumpah, dan membebaskan Surya demi kekuatan dan kekayaan. Galih melangkah maju,
Tatapannya dalam. Kau adalah keturunannya yang ke-13. Dan itu artinya, kaulah penjaga terakhir. Dan jika kau mati, pintu itu akan terbuka. Aku terbangun sambil terengah. Peluh dingin membasahi leherku. Aku tahu, ini bukan sekadar mimpi. Aku merasa di dalam tubuhku, sesuatu bergerak. Hari itu, aku kembali menemui Bulastri. Ia sudah menungguku, seolah tahu aku akan datang. Galih memberitahumu, ya? Tanyanya lirih. Sudah saatnya kau tahu semuanya. Ia membuka lemari tua, mengeluarkan sebuah kitab hitam. Di halaman paling akhir, tertulis, penjaga ke-13. Darah perempuan terakhir yang membuka dan menutup. Jika pintu dibuka 2 kali oleh satu darah, maka dunia ini bukan milik manusia lagi. Bulastri menatapku. Jika kau mati, dia, Surya Manggala dan semua makhluk dari alam itu akan lepas. Bukan hanya keluargamu, seluruh kota ini, seluruh negeri ini, bisa lenyap tanpa jejak. Aku menggenggam tangan Bulastri. Apa yang harus aku lakukan? Kau harus kuat. Kau tidak hanya manusia biasa lagi. Dia, kau adalah penjaga pintu antara 2 dunia. Dan sekarang, tugasmu baru dimulai. Beberapa minggu kemudian, Tony melamarku. Kami bahagia, tapi dalam diam, aku menyimpan semuanya sendiri. Aku tetap tersenyum, tetap hidup seperti biasa. Tapi setiap malam, aku berdiri di depan cermin. Karena di balik pantulannya, aku melihat mereka masih menatapku. Menunggu. Aku dia, pewaris darah terkutuk, penjaga pintu terakhir. Dan aku tidak akan membiarkan kalian masuk. Setahun berlalu sejak malam ritual itu. Aku masih memegang takdir sebagai penjaga pintu dunia gaib. Tapi, aku tak lagi sendirian. Tony kini tahu segalanya. Tak ada lagi rahasia. Ia menerima semuanya, kutukan, cermin, dan peranku sebagai pelindung yang tak terlihat. Kalau dunia gelap itu memang harus dijaga, biarkan aku berdiri di sampingmu. Karena aku gak akan biarin kamu jalan sendirian lagi. Tony, kami menikah secara sederhana, hanya dengan keluarga dan sahabat terdekat. Nina menangis haru, ayah tersenyum bangga, ibu memelukku lama sekali, dan Tio jadi pengiring cincin paling lucu sepanjang sejarah. Malam itu, aku berdiri di balkon penginapan kecil tempat kami menginap, memandangi bintang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa damai. Beberapa bulan kemudian, aku kembali bekerja sebagai penulis lepas dan Tony membantuku membuka studio kecil. Kami menyebutnya Studio Purnama, karena bagiku, bulan adalah penanda bahwa bahkan dalam malam tergelap, masih ada cahaya yang setia muncul. Tapi yang paling mengejutkan, aku hamil. Aku tak percaya awalnya. Tapi saat ku dengar detak jantung kecil itu melalui layar monitor USG, aku tahu, Tuhan memberiku keajaiban. Meski aku membawa darah yang terkutuk. Bulastri datang menemuiku. Anak ini, berbeda, katanya pelan. Dia mewarisi kekuatanmu. Dia, tapi tak seperti kamu dulu. Dia tak akan sendirian. Aku mengangguk pelan. Aku akan jaga dia. Dan aku akan pastikan dunia ini tetap aman. Karena kutukan itu berakhir. Di aku. Beberapa tahun kemudian, putri kami lahir. Kami menamainya Aurora. Karena dia datang seperti cahaya pertama setelah malam panjang. Aurora tumbuh sebagai gadis ceria yang suka menggambar bintang dan bulan. Terkadang, ia berkata hal-hal yang tak kami ajarkan. Mama, jangan takut. Hantu-hantu itu cuma numpang lewat. Aurora, usia 4 tahun. Aku dan Tony saling bertatapan, antara heran dan tertawa. Ya, anak ini memang anak kita. Malam-malamku kini tenang. Tak ada lagi bisikan. Tak ada lagi roh jahat. Karena aku telah mengikat semuanya dalam ritual terakhir. Ritual pengorbanan diri tanpa kehilangan nyawa. Aku menyegel pintu itu dengan bagian jiwaku yang paling kelam. Dan kini, pintu itu telah terkunci untuk selamanya. Jika kau melihat cermin di rumah kami,
kau akan melihat pantulan biasa. Tapi jika Aurora berdiri di depannya, Mama, mereka sudah tidur ya? Iya, sayang. Semua sudah tidur. Termasuk monster yang jahat itu. Sudah, dia tak akan bangun lagi. Aurora tersenyum, lalu berlari ke pelukan ayahnya. Dan aku berdiri di ambang pintu, menatap keluarga kecilku yang utuh. Hidup, bahagia, dan bebas dari teror. Tamat, karena bahkan di balik kutukan tergelap, masih ada cahaya yang bisa tumbuh dari cinta.